Nah teman-teman, dalam agama Yahudi, ibadah ritual penyembelihan ini juga disebut dengan kurban, yang bentuk jamaknya menjadi kurbanot, seperti itu. Ekaristi ini oleh gereja timur dalam ritus edesan disebut dengan kurbana Qadisha atau kurban kudus. Alasan bahwa ritual kurban dalam Islam itu bukan terinspirasi dari Yahudi, baik itu Yahudi Madinah atau bukan adalah, nah teman-teman, walaupun umat Hindu itu vegetarian, namun perlu dipahami pula, ada sebagian dari mereka yang mengonsumsi hewan, khususnya kambing atau domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, dan bagi yang berkurban, semoga kurbannya diterima dan menjadikan amal ibadah dan diberikan ganti yang setimpal. Namun teman-teman, pernah tidak kita berpikir ya, kira-kira di agama lain ada tidak ya model ritual yang mirip dengan ritual kurban dalam agama Islam? Terlebih lagi dalam Islam memahami bahwa ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu, khususnya oleh Bani Israel. Dengan demikian, seharusnya ritual ini juga ada dalam agama Yahudi yang merupakan bentuk peninggalan keyakinan yang diajarkan oleh nabi-nabi Bani Israel terdahulu. Kira-kira apakah ritual ini juga ada dalam agama Yahudi? Atau juga Kristiani? Atau juga bahkan hingga ke agama Dharma seperti agama Hindu seperti itu? Nah, namun sebelum masuk ke pembahasannya, sebelumnya saya berterima kasih buat para penonton dan para subscriber setia Rabbanians ID yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung channel ini, silahkan langsung saja klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom doanya serta namanya juga, karena ya ini banyak yang menggunakan nama anonim atau hamba Allah. Jadi ya kita nggak bisa daftarkan di sini ya, di daftar para donatur kita seperti itu. Dalam agama Islam, ada keyakinan yang dipegang oleh umat muslim bahwa kurban itu bukan merupakan ibadah baru dan sudah ada oleh umat-umat sebelumnya. Dalam istilah ilmu usul fiqh disebut dengan syara'u man qablana, yang artinya syariat-syariat sebelum era kita, yakni era syariat Islam seperti itu. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah syariat-syariatnya umat para nabi dari Bani Israel salah satunya. Dan sisa-sisa syariat Bani Israel yang dapat dilihat sekarang adalah agama Yahudi. Nah teman-teman, dalam agama Yahudi, ibadah ritual penyembelihan ini juga disebut dengan kurban, yang bentuk jamaknya menjadi kurbanot, seperti itu. Yang mana secara etimologi, dalam bahasa Ibrani, kata kurban berarti mendekat, dalam artian sebuah ritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah teman-teman, ritual kurbanot ini hanya boleh dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi yang disebut dengan Kohanim, yang mana Kohanim ini merupakan pemuka agama yang secara garis keturunan harus memiliki silsilah nasab kepada Nabi Harun. Di mana kalau kita melihat Yahudi itu pemuka agama ada yang disebut dengan Rabi, ada yang disebut dengan Kohanim. Nah, bedanya Kohanim ini khusus kepada pelayanan kuil seperti itu. Nah, hewan-hewan yang dikurbankan oleh umat Yahudi diantaranya seperti lembu, domba, kambing, burung tekukur, dan merpati, yang mana mereka bebas dari kecacatan serta hewan-hewan itu merupakan hewan yang diternak atau dipelihara, serta bukan hewan yang liar seperti itu. Nah, selain itu mereka juga berkurban dengan makanan seperti biji-bijian, tepung-tepungan, bahkan air anggur yang disajikan sedemikian rupa. Dan begitu pula juga terkadang uang. Nah, jika kurban mereka hewan, maka akan disembelih lalu dibakar. Apabila gandum, maka akan dibakar, dan apabila uang akan dijadikan donasi untuk kuil. Dari sini dapat dipahami bahwa kurban dalam Yahudi bukan hanya kepada hewan, teman-teman, akan tetapi juga makanan dan minuman dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, prosesi kurbanot pembakaran ini biasanya dilakukan pada altar atau mezbah sebutannya dari kuil mereka, dan dilakukan setiap harinya, baik oleh individu maupun oleh sekelompok orang. Nah, setidaknya ada 4 jenis kurban yang dilakukan oleh umat Yahudi, teman-teman. Yang pertama disebut dengan olah, yakni kurban bakaran, yang mana seluruh sesembahan harus dibakar habis tanpa sisa dan tidak boleh dinikmati oleh kohanim maupun pemberi sesembahan. Nah, korban bakaran ini atau olah ini sebagai simbol keinginan mereka berkomunikasi dengan Tuhan sekaligus untuk penebusan dosa-dosa mereka secara sengaja.
saja. Dan yang kedua ada kurban yang disebut dengan shlamim, yakni korban kesyukuran, di mana kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena hal-hal tertentu seperti selamat dari musibah atau tersampainya sumpah oleh seseorang tersebut. Nah, berbeda dengan olah, hewan kurban shlamim ini sebagian dibakar, sebagian diberikan kepada kohanim, dan sisanya disantap oleh keluarga pemberi. Dan yang ketiga disebut dengan hatat, yakni korban yang dilakukan karena ia telah melakukan dosa tanpa sengaja, baik secara pribadi maupun secara bersama, berkelompok seperti itu. Persembahan ini tidak boleh disantap oleh pemberinya, namun dalam kondisi tertentu dapat dikonsumsi oleh kohanimnya, seperti itu. Dan yang keempat disebut dengan asam, yakni korban yang dilakukan karena tidak yakin ia telah melakukan dosa atau tidak, dan persembahan ini hanya dapat dikonsumsi oleh kohanim saja. Nah teman-teman, ritual korbanon ini ternyata hanya dapat dilaksanakan pada kuil Yahudi yang kini kita kenal dengan sebutan Baitul Maqdis. Namun karena tidak ada lagi bangunan ini, maka ritual ini tidak pernah dilakukan kembali semenjak diruntuhkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Nah, mengenai hilangnya ritual penting ini mendapatkan ragam pendapat oleh umat Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi ritual ini seperti yang dianut oleh komunitas Yahudi Reformis dan Yahudi Rekonstruksionis. Ada pula yang mengatakan bahwa ritual ini masih berlaku. Namun, ya mari kita tunggu kedatangan Mesias. Nah, pandangan ini nanti yang memaksa negara Israel agar mendirikan kembali kuil mereka agar dapat melaksanakan kembali ritual kurbanot ini, dan akhirnya memaksa Mesias agar segera turun. Namun di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa kita tidak perlu membangun kuil karena kelak yang akan membangunnya dan akan mendirikan ritual kurbanot ini nanti adalah Mesias sendiri yang akan turun, seperti itu. Jadi tunggu aja, seperti itu. Ada pendapat yang seperti itu. Nah, di luar ibadah kurbanot, saat mengonsumsi daging oleh umat Yahudi, baik itu unggas maupun mamalia lain, nah umat Yahudi juga harus mematuhi aturan hukum dalam menyembelih hewan yang disebut dengan sehita, yang mana secara umum aturan dalam menyembelih dalam agama Yahudi itu hampir mirip dengan aturan dalam agama Islam, di mana ada hewan yang boleh dan tidak untuk disembelih, kemudian memakai pisau yang tajam, dan aturan-aturan detail lain yang membuat prosesi sembelihan ala Yahudi itu sangat kompleks, teman-teman. Oleh karenanya, seorang penyembelih tidak boleh sembarangan orang, melainkan mereka yang sudah mempelajari aturan sembelih dalam agama Yahudi yang disebut dengan sohet, ya, orang yang mempelajarinya disebut dengan sohet. Gunanya agar hewan yang disembelih itu yakin benar-benar kosher. Nah, kosher itu sendiri adalah istilah halalnya dalam agama Yahudi. Jadi dalam agama Yahudi halal itu disebut dengan kosher. Jadi ada aturan-aturannya sendiri, ada indikatornya tersendiri. Sedangkan kalau haram dalam agama Yahudi disebut dengan istilah trefa. Nah, Kristen ataupun Kristiani merupakan agama yang memiliki kedekatan dan kaitan yang sangat dekat dan erat dengan ajaran Yahudi dan dianggap sebagai umat penerus perjanjian lama dalam era perjanjian baru, seperti itu. Namun ternyata teman-teman, dalam Kristen secara umum tidak mempraktikkan ritual seremoni kurban apapun. Nah, bukan karena kuilnya tidak ada, ya, bukan karena kuilnya udah nggak ada maka nggak ada kurban, melainkan aturan ini sudah tidak ada lagi dalam doktrin kekristenan. Hal ini sebagaimana yang kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa prosesi seremonial dalam aturan Yahudi, khususnya Taurat, itu sudah dibatalkan. Dalam hal ini juga ritual kurban, seperti itu. Penyebabnya adalah karena dalam ajaran Kristen mereka memahami bahwa sebab adanya ritual kurban dalam agama Yahudi karena umat manusia itu mewarisi dosa sejak Adam, ya, dosa asal sejak Adam. Sehingga kurban itu diperlukan menurut umat Kristiani, yang mana tujuannya untuk menghapus dosa-dosa mereka agar dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya umat Yahudi tidak memahami akan adanya konsep keyakinan dosa asal atau dosa warisan dari Adam ini. Nah, Yesus dalam Kristen juga dianggap sebagai anak domba Tuhan yang disebut dalam bahasa Latin sebagai Agnus Dei. Dalam hal ini, Yesus yang disalib dilambangkan sebagai sebuah kurban yang menebus dosa umat manusia yang diwarisi sejak Adam itu, sehingga menurut ajaran Kristen maka tidak diperlukan lagi ritual kurban karena Yesus sendiri sudah menggantikan kurban ala Yahudi yang mereka anggap kurban ala Yahudi itu tidak terpenuhi dengan digantikan penyaliban Yesus, seperti itu. Lalu untuk mengenang pengorbanan Yesus dalam kekristenan dibuatlah sebuah seremonial yang disebut dengan Ekaristi atau penjamuan kudus, di mana roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur digambarkan sebagai darahnya untuk mengenang Yesus sebagai inkarnasi Tuhan dalam wujud manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang diwariskan dari Adam oleh Tuhan. Nah, begitulah doktrin yang dipahami oleh umat Kristen. Ekaristi ini
ini oleh gereja timur dalam ritus Edesan disebut dengan kurbana Qadisha atau kurban kudus. Adapun dalam ritus Syro-Antiochen disebut dengan kurobu Qadishu yang juga berarti kurban suci. Oleh karenanya secara umum tidak ada lagi ritual kurban dengan menyembelih dalam ajaran Kristen, dalam doktrin Kristen. Karena kurban yang begitu oleh Kristen sudah digenapi dengan pengorbanan Yesus dengan disalibkan. Walaupun begitu teman-teman, ternyata ditemukan ritual kurban dengan menyembelih hewan oleh penduduk di beberapa desa Yunani yang disebut dengan kurbania oleh umat Kristen ya. Sepertinya ini merupakan ritual kuno pagan Yunani yang kemudian dikristenkan dengan menggunakan istilah dari Turki, yakni kurban seperti itu. Dan teman-teman, di Kappadosia, Anatolia pada akhir abad ke-19 tercatat mereka mengorbankan hewan untuk Santo Karalambos. Contoh lain teman-teman seperti di Herakleopolis, Anatolis, yakni mereka mengorbankan rusa kepada Santo Athenogenes, yang mana rusa dikorbankan, dimasak dan dimakan oleh jemaat, dan dengan demikian umat beriman merayakan kemuliaan Santo yang martir, yaitu Santo Athenogenes. Nah, begitu pula di desa Mistekna, Lesbos, dan di desa Mega Monastiri di timur laut Thrace. Nah, ritual ini mendapat kecaman dan dianggap sebagai warisan budaya pagan Yunani oleh Nicodemus dan Theophilus dari Campania pada abad ke-18. Yang mana teman-teman sebenarnya ritual kurban ini juga ada dalam budaya Yunani yang mungkin penduduk Yunani ketika itu mengadopsi dari ajarannya Yahudi seperti itu ya. Nah, kurban dalam agama Islam atau dalam bahasa Arab khususnya memiliki makna etimologi yang sama dengan kurban dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh umat Yahudi dan kurban dalam bahasa Aram yang merupakan bahasa sehari-hari Yesus, yakni sama-sama bermakna dekat dalam artian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kenapa bisa sama? Ya karena ketiga bahasa ini, yakni bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah adik kakak yang merupakan bahasa satu rumpun, yakni rumpun Semitik. Jadi tidak heran kenapa ada kesamaan makna seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab, kurban itu dari kata qariba yakrabu yang berarti dekat. Dalam makna sempit, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga semua ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan kurban, teman-teman. Baik itu puasa, zakat, sedekah maupun menyembelih hewan untuk disedekahkan, itu juga disebut dengan kurban. Oleh karenanya, kurban juga bisa dalam bentuk biji-bijian atau tepung atau juga uang kalau misalkan diinfakkan kepada yang membutuhkan. Nah, ini makna kurban secara umum seperti itu. Adapun kurban dalam makna khusus, yakni menyembelih hewan dalam Islam pada hari raya Idul Adha, itu disebut dengan sebutan dalam Islam ya, disebut dengan sebutan udhiyah. Sedangkan secara bahasa, kata udhiyah berasal dari kata duha, yakni waktu pagi di mana matahari sedang naik, waktu duha seperti itu ya. Oleh karenanya, lebih spesifik, udhiyah merupakan sebutan kepada hewan yang akan disembelih pada waktu duha, yakni waktu pagi tepatnya pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha. Satu istilah lagi mengenai sembelihan dalam rangka kurban dalam Quran adalah kata nahar yang berbunyi dalam surat Al-Kautsar, yakni fasalli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ulama tafsir teman-teman mengatakan bahwa salat dalam ayat ini adalah dipahami sebagai Idul Adha, salat Id ya. Dan hari pertama Idul Adha yakni tanggal 10 itu disebut dengan Yaumul Nahar, yakni hari penyembelihan hewan kurban. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyrik. Oleh karenanya, kata nahar juga sinonim dengan kata kurban, juga disinonim dengan kata penyembelihan. Nah, walaupun ritual kurban dalam Islam mirip dengan ajaran Bani Israel yang kini dikenal dengan Yahudi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya, sebenarnya semangat kurban dalam Islam termotivasi dari peristiwa penyembelihan anak Nabi Ibrahim yang kemudian peristiwa ini dikenang oleh keturunan Nabi Ismail di Jazirah Arab, sehingga akhirnya terjadilah distorsi, yakni perubahan, dan disusupi dengan bid'ah-bid'ah pada masa itu, hingga akhirnya bangsa Arab malah melakukan kurban kepada patung-patung berhala seperti yang dilakukan oleh peradaban-peradaban pagan atau penyembah berhala di sekitar kawasan Jazirah Arab ketika itu. Nah, ritual menyimpang inilah yang kemudian diperbarui oleh Nabi Muhammad SAW yang dikemas dalam bingkai syariat Islam, dari menyembelih untuk berhala diganti menyembelih kepada Allah, dari yang membiarkan sembelihannya sampai membusuk digantung di patung berhala diganti dengan dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini Rasulullah memberikan makna positif dari ritual kurban tersebut.
Alasan bahwa ritual kurban dalam Islam itu bukan terinspirasi dari Yahudi, baik itu Yahudi Madinah atau bukan, adalah sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa kurban yang dilakukan oleh umat Yahudi harus memenuhi satu syarat, yakni harus di kuil Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, kalaupun kuilnya pada masa itu, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW masih ada, maka mereka tidak dibenarkan melakukan ritual kurban not ini di Madinah, melainkan harus ke Yerusalem karena syaratnya seperti itu. Adapun kuil Beit Hamikdash sendiri sudah dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi, yang kemudian komplek ini menjadi tempat sampah hingga Umar bin Khattab mengangkat kembali tempat ini dan memuliakannya sebagai tempat ibadah. Dan pada saat itu kemudian umat Islam, umat Kristen dan Yahudi dapat kembali beribadah di tempat ini. Jadi dengan dua alasan di atas, maka tidak mungkin ibadah kurban dalam Islam terinspirasi dari umat Yahudi. Walaupun tanpa dipungkiri, Allah juga mensyariatkan ritual yang sama kepada nabi-nabi dan umatnya Bani Israel seperti itu. Begitu pula tidak mungkin ritual ini terinspirasi dari umat Kristen yang ada di Arab. Karena tentu sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ajaran Kristiani tidak mewarisi ritual kurban dalam konteks ritual seremonial mengorbankan hewan-hewan dalam bentuk sesembelihan. Nah, walaupun kurban dalam Islam selalu diidentikan dengan motivasi kisah Ibrahim dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, akan tetapi lebih dari itu, bahwa umat Islam bahkan pun Yahudi dan Kristen memahami bahwa ritual ini sudah ada sejak era Adam, seperti yang dilakukan oleh Habil dan Kabil. Wallahu a'lam. Nah teman-teman, Hindu merupakan agama yang melarang kekerasan terhadap hewan yang disebut dengan konsep ahimsa. Selain itu, Hindu juga memahami bahwa semua makhluk yang ada di dunia itu terdapat percikan Tuhan, dalam diri mereka itu terdapat percikan Tuhan yang disebut dengan Atman, bahkan pula pada manusia seperti itu. Nah, oleh karenanya umat Hindu umumnya tidak makan makanan yang berdaging dan telur yang disebut dengan lakto vegetarian. Nah, sehingga bentuk kurban dalam Hindu itu berbeda dengan Islam dan Yahudi yang umumnya menyembelih hewan. Ritual kurban dalam Hindu itu disebut dengan istilah yajna. Nah, metode yajna ini adalah meletakkan barang kurbanan di atas altar yang disebut dengan wedi, di mana kayu ditempatkan bersama dengan biji berminyak dan alat-alat bantu pembakaran lainnya. Nah, api yang hidup dianggap sebagai api suci yang disebut dengan Agni. Nah, di antara bahan-bahan yang dikorbankan sebagai persembahan dalam yajna ini adalah seperti ghee atau semacam mentega, kemudian susu, biji-bijian, kue, dan soma, yakni semacam minuman ritual seperti itu. Nah, durasi yajna itu tergantung pada jenisnya. Beberapa hanya berlangsung beberapa menit saja, sedangkan yang lain dilakukan selama beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan juga beberapa bulan. Nah, beberapa yajna dilakukan secara pribadi atau secara berkelompok dalam komunitas. Nah, ritual pengorbanan yajna ini bukan saja diperuntukkan kepada dewa atau Brahman, tetapi juga kepada makhluk seperti binatang, kepada burung, untuk manusia, dan juga untuk leluhur mereka yang dilakukan oleh pandita. Pandita atau pandit itu merupakan sebutan kepada guru agama dalam agama Hindu. Nah, di Indonesia pandita ini kemudian diadopsi oleh umat Kristen untuk menyebut pemuka agamanya menjadi pendeta. Nah, sekilas memang yajna ini mirip dengan kurbanotnya ala Yahudi dalam bentuk biji-bijian dan tepung-tepungan, bahwa sama-sama dibakar dan sama-sama dilakukan oleh pemuka agama, yang mana dalam Hindu disebut dengan pandita dan dalam Yahudi disebut dengan kohanim seperti itu. Nah teman-teman, walaupun umat Hindu itu vegetarian, namun perlu dipahami pula ada sebagian dari mereka yang mengonsumsi hewan, khususnya kambing atau domba. Dan pastinya bukan sapi ya, karena bagi mereka sapi adalah hewan suci. Hanya saja mereka memiliki cara tersendiri untuk menyembelih yang mereka sebut dengan istilah chatka, di mana mereka menebas kepala hewan tersebut dengan cepat hingga terputus. Di mana dengan cara ini, menurut mereka tidak membuat hewan yang disembelih merasa kesakitan, sehingga tidak melanggar konsep ahimsa dalam ajaran mereka, yakni larangan menyakiti makhluk hidup. Nah, metode ini juga dianut oleh agama sub-Hindu, agama cabang Hindu, yakni Sikh, dalam prosesi penyembelihan mereka. Walaupun umat Sikh, mereka diperbolehkan memakan daging yang disembelih dengan metode chatka, yakni dengan ditebas, akan tetapi mereka dilarang memakan daging yang disembelih ala Islam atau ala Yahudi yang mereka sebut dengan kutha. Hanya saja penyembelihan menggunakan metode chatka membuat darah hewan yang disembelih itu tidak keluar secara penuh, secara menyeluruh, hingga hal ini mempengaruhi kualitas daging yang akan mereka konsumsi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin
ini saja pembahasan kita di episode kali ini. Di sini kita tidak membahas lagi Buddha maupun Jainism karena agama ini tidak memiliki konsep yang serupa, ya tidak ada pengorbanan. Adapun dari materi ini kita dapat simpulkan bahwa pertama, kurban dalam makna luas merupakan segala upaya pendekatan diri kepada Allah, baik itu dengan menyembelih maupun dengan amalan lain. Namun dalam makna sempit, kurban dipahami sebagai ritual umum dalam agama-agama yang dideskripsikan sebagai prosesi seremonial media mendekatkan diri kepada Tuhan yang menitikberatkan pada nilai-nilai keikhlasan untuk mengorbankan sebagian hartanya, sebagian harta mereka. Dalam hal ini, prosesi kurban dalam Hindu dan Yahudi itu mengharuskan melenyapkan persembahan kurbannya. Hal ini berbeda dalam Islam, di mana umat Muslim memahami persembahan kurbannya harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau Yahudi dan Hindu mengharuskan melakukan prosesi kurban setiap harinya, maka umat Islam hanya setahun sekali. Dari sini juga kita lihat di luar prosesi kurban bahwa dalam Yahudi, Islam, dan Hindu itu mereka memiliki metode dan aturan khusus dalam menyembelih hewan. Dalam Yahudi disebut dengan sehita, dalam Islam disebut dengan dhabiha, dan dalam Hindu disebut dengan jadka. Umat Hindu, Islam, dan Yahudi sama-sama memiliki aturan untuk berbuat baik terhadap hewan yang disembelih. Nah, kalau di Islam dan Yahudi mengharuskan menggunakan pisau yang tajam dan dalam waktu yang singkat, maka dalam Hindu diharuskan menebas lehernya dalam waktu singkat juga. Nah, kira-kira kesimpulan apa lagi yang dapat kamu petik dari video ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel Rabbanians ID. Kalau video ini sedikit banyak menambah wawasanmu, jangan lupa klik like dan juga share apabila perlu. Akhirnya saya mohon pamit, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.